Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Tolina Sepa. Di sini saya akan menganalisis novel yang saya analisis. Yang terhormat Ibu Ernani SPD MPD selaku mata kuliah Teori dan Apresiasi Prosa Fiksi. Baiklah, di sini saya akan menganalisis tentang struktural dalam Kalam Cinta dari Tuhan karya Ali Sabirin El Munatsi. Latar belakang yang saya ambil yaitu latar belakang yang saya ambil yaitu merupakan novel karya sastra yang mempunyai dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang keduanya saling berhubungan karena sangat mempengaruh dalam kehadiran sebuah karya sastra tersebut. Unsur intrinsik terdiri dari tema, latar belakang, sudut pandang, alur, penokohan, gaya bahasa. Sedangkan untuk ekstrinsik itu meliputi latar belakang, yaitu penciptaan sejarah, biografi, pengarang, dan lain-lain. Analisis dalam penelitian ini yaitu novel dalam Kalam Cinta dari Tuhan karya Ali Sabirin El Munatsi, yaitu kajian struktural. Tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan bentuk struktural yang terdapat dalam novel karya cinta dari Tuhan. Baik, sinopsis novel dalam Kalam Cinta ini yaitu yang dari Tuhan ini yaitu Kalam Cinta dari Tuhan karya Ali Sabirin El Munatsi. Di dalam novel ini menggambarkan kisahnya sangat menyentuh kalbu. Alur novel ini sangat menebarkan, bagian demi bagian dirajut dengan halus, indah dan menawan. Bumbu-bumbu cintanya unik. Selain itu ada pembongkarannya untuk memajukan dan mengekspektasikan generasi, bisa menjadi barometer para mahasiswa, para santri, dan para pelajar lainnya. Kisah cintanya tidak terjebak dalam nafsu dan syahwat hewani, tetapi pemaknaan cinta dari kehidupannya, yaitu mewujudnya cinta sebagai penyemangat hidup untuk berjuang dan berkarya, dan mengaplikasikan kesejatian cinta. Baik, pembahasan yang saya ambil dari novel ini yaitu teori struktural. Secara garis besarnya yaitu struktur novel ada dua, yaitu struktur luar ekstrinsik dan struktural dalam intrinsik. Yaitu yang unsur luar ekstrinsik itu adalah segala unsur yang berada di luar karya sastra dan ikut mempengaruhi karya sastra tersebut. Misalnya faktor kebudayaan, sosial, politik, keagamaan, dan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan struktur dalam intrinsik ini adalah unsur yang membangun karya sastra yang bersifat dari dalam karya itu sendiri, seperti tema, amanat, latar, penokohan, dan alur tersebut. Kedua unsur tersebut merupakan satu sistem yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, baik, yang analisis struktural dalam novel Kalam Cinta dari Tuhan ini dari karya Ali Sabirin El Munatsi ini, yang pertama yaitu analisis alur atau plot, merupakan jalan cerita atau rangkaian peristiwa yang membentuk jalan cerita itu tersebut. Alur yang digunakan
pengeraan dalam novel Kalam Cinta dari Tuhan karya Ali Sofyan Mutnatasi ini adalah alur maju, di mana novel Kalam Cinta dari Tuhan terdapat alur maju yang peristiwanya berurutan. Pembuktian alur maju dalam novel Kalam Cinta dari Tuhan karya Ali Sobrin Mu'annatashi ini sebagai berikut, yaitu yang pertama percakapan Johnny dengan Rita di telepon yang membahas ketikan tesis Rita pada pukul 2:15 dini hari. Halaman 2. Johnny terkapar di tengah-tengah ruangan, kemudian terbangun oleh kedatangan Rita dan suaminya. Halaman 3. Rita bersama suaminya mengambil tesis di rental dan fotokopian Enami. Halaman 4. Nah, alur cerita dalam novel Kalam Cinta dari Tuhan karya Ali Sobri Mu'annatashi ini terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap eksposisi atau perkenalan. Tahap peristiwa mulai bergerak, konflik atau puncak cerita, tahap penyelesaian konflik, dan tahap pemutusan konflik. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap perkenalan tadi dalam cerita, yaitu eksposisi. Tahap perkenalan dari novel Kalam Cinta dari Tuhan ini karya Ali Sobri Mu'annatashi dimulai dari perkenalan tokoh utama, yaitu perkenalan tokoh utama dari Johnny, seorang pemuda yang sedang menyelesaikan program studinya pada semester akhir. Johnny mahasiswa yang pintar, tetapi terkadang suka main-main atau tidak serius. Halaman 22. Kutipannya, memangnya dia kuliah? Iya, semester akhir. Johnny memang selengean, tapi pintar, Bu. Johnny berjuluk Johnny Kesiangan. Halaman 23. Kutipannya, namanya juga Johnny Kesiangan, Bu. Jawab teman Johnny. Lucu kalau jam segini sudah bangun. Perkenalan terhadap pergaulan tokoh utama, Revi, gadis turunan Malang, berbadan seimbang antara berat dan tingginya. Kulitnya mulus, seputih susu, berkacamata dengan ganggang hitam, mewah, Stock, semewah HP-nya yang selalu baru. Teman Joji yang paling dekat, kalau mereka sedang berdua, mereka tampak akrab, walaupun tidak terlalu banyak yang diperbincangkan. Tapi dikala sedang berkumpul dengan teman-temannya, keduanya selalu saja refleks menjadi kucing dan tikus. Selalu saja berantem, bersaut-sautan. Itu di halaman 53. Tahap peristiwa mulai bergerak, komplikasi, yaitu tahap ini diawali dari tokoh Repi yang mencintai Johnny. Kutipannya di halaman 71. John, aku sayang kamu, ucap Repi. Johnny diam. Matanya masih mengarah ke para waiters yang cekatan menata-nata makanan. Repi meraih tangan Johnny yang masih bertengek di meja. John, aku serius. Matanya menatap Johnny. Sendu. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Repi mencintai Johnny. Tahap puncak permasalahan ini, klimaksnya, tahap puncak permasalahan yaitu ketika Repi akan dijodohkan oleh kedua orang tuanya, namun Repi tidak menerima perjodohan itu dikarenakan dia mencintai Johnny.
tahap anti kalimas dari penyelesaian konflik ini yaitu tahap ini diawali dengan kedua orang tua Repi yang ternyata akan menjodohkan Repi dengan anak sahabat ayahnya. Dan orang yang akan dijodohkan dengan Repi itu adalah Johnny. Johnny dan Repi tidak mengetahui bahwa mereka lah yang akan dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Tetapi setelah mengetahui bahwa mereka yang akan dijodohkan dan kedua orang tua mereka pun tahu bahwa mereka saling mencintai, akhirnya perjodohan itu dilanjutkan. Tahap keputusan konfliknya itu yaitu setelah perjodohan itu terlaksanakan, akhirnya mereka menikah. Dan analisis yang dalam penokohan ini yaitu cara pengarang memperkenalkan tokoh dalam cerita, cara menentukan penokohan dalam suatu karya sastra bisa dengan cara analitis dan dramatis. Cara analitis yaitu pengarang langsung menceritakan atau memperkenalkan tokohnya. Sedangkan cara dramatis yaitu cara pengarang memperkenalkan tokohnya dengan cara tidak langsung. Dalam novel Kalam Cinta dari Tuhan ini, karya Ali Sabri El Mutasi, pengarang memperkenalkan tokohnya dengan dua, yaitu analitik dan dramatik. Pembuktiannya antara lain sebagai berikut. Cara analitik, mahasiswa alim Muhammad Hani UIN dan Husni pembuktiannya halaman 10. Johnny yang duduk di baris nomor 2 di pinggir salah satu sisi kolom kursi mengacung jari. Ali Mutadihi memiliki julukan Johnny Kesiangan. Pembuktiannya di halaman 23. Namanya juga Johnny Kesiangan, Bu. Jawab teman Johnny. Lucu kalau jam segini sudah bangun. Johnny bekerja di rental dan fotokopian. Enami. Pembuktiannya halaman 4 dan 41. Johnny yang sedang membersihkan barang-barang yang berantakan. Sisa semalam terkejut. Tante sudah diambil halaman 4. Iya Mi, tidak apa-apa. Nanti malam juga ada ketikan lagi halaman 41. Repi mencintai Johnny. Pembuktiannya di halaman 72. Johnny, aku cinta kamu, ucap Repi. Cara dramatik karakter perhatian. Pembuktiannya halaman 43. Hati-hati saja. Jangan terlalu dekat. Kamu harus pandai-pandai menjaga diri. Karakter baik. Pembuktiannya di halaman 4. 5 lembar uang 100.000 disodorkan. Tidak usah kembali, John, ucap Rudi. Dan terima kasih banyak. Di dalam novel Kalam Cinta dari Tuhan karya Ali Sabri El Mutasi hanya ditemukan tokoh karakter protagonis, sedangkan tokoh antagonis tidak ditemukan. Tokoh protagonis adalah tokoh utama yang memerankan kebaikan, yang mendukung gagasan baik dan yang disampaikan pengarang. Di sini bukan hanya tokoh utama yang berkarakter protagonis, tetapi tokoh lainnya juga memiliki karakter protagonis. Yaitu analisis latar belakang dari karya sastra ini merupakan unsur tepat waktu maupun keadaan sebuah cerita yang terjadi. Latar merupakan peristiwa yang terjadi dalam karya sastra. Unsur latar dikategorikan dalam 3 golongan, yaitu latar tempat, yaitu di mana peristiwa yang diceritakan itu terjadi dalam novel. Pembuktiannya itu di halaman 18. Di sebelah utara Masjid Pahulah terdapat klinik UIN.
Setiap habis semesteran, mahasiswa banyak berkunjung ke sana. Latar waktu adalah kapan peristiwa yang diceritakan terjadi dalam karya sastra tersebut. Pembuktiannya di halaman 218. Jam 3 sore, acara sunatan misalnya sampai selesai. Latar sosial adalah keadaan sosial dalam karya sastra yang digambarkan dengan keadaan sosial masyarakat maupun kebudayaan serta kebiasaan-kebiasaannya. Pembuktiannya itu ya di halaman 25. Kamu di fakultas apa, John? Takbiah. Analisis gaya bahasanya itu ya, gaya bahasa sesuatu karya sastra adalah bagaimana cara pengarang menguraikan bahasa dalam karangannya. Sastra sebagai salah satu bentuk kreasi seni yang menggunakan bahasa sebagai media pemaparannya. Pada novel Kalam Cinta dari Tuhan ini, karya Ali Sobri El Mutasi mempunyai gaya bahasa yang komplikasi, yaitu keanekaragaman bahasa yang digunakan. Gaya bahasa tersebut diantaranya ialah personifikasi, metafora, hipersmi, farfor, toto, cinisme, dan sosialis, serta terdapat juga istilah atau diksi atau pemilihan kata. Kutipan gaya bahasa dalam novel Kalam Cinta dari Tuhan karya Ali Sobri El Mutasi adalah personifikasi, yaitu semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda mati atau barang mati yang tidak bernyawa, seolah mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Pembuktian itu di halaman 15. Pagi hari ini, kota Depok seakan sedih. Linang-linangan air berambat di setiap ujung daun pepohonan. Sisi hujan subuh tadi, metafora yaitu suatu gaya bahasa yang mempengaruhkan sebuah kata untuk mengatakan suatu hal lain karena mempunyai perhatian yang sangat dekat. Pembuktian itu di halaman 25, yaitu wajah Rita merona senja. Hiperbolisme yaitu sesuatu gaya bahasa sepatah kata ganti dengan kata lain yang mengandung arti yang lebih hebat. Membuktikannya halaman 111, yaitu ratusan kilometer dari kota Jakarta di Haluk Pantura, sebuah mobil sedan mewah membela kabut pagi, Paprot Toto, sebagai untuk seluruhnya. Maksudnya itu, kalau disebutkan sebagai dari suatu benda, maka yang dimaksud benda itu seluruhnya. Membuktikan di halaman 192, yaitu matanya berlari-lari ke tengah-tengah danau, menatap sampan sampai yang sedang bergerak pelan. Cismi yaitu gaya bahasa penyindir yang lebih kasar dari iron, biasanya tidak dinyatakan yang sebaliknya lagi. Pembuktiannya di halaman 57, yaitu perempuan jam 9 masih keluyuran, habis jualan di mana sih? Asosiasi yaitu gaya bahasa perbandingan antara benda yang sudah disebutkan dengan member persamaan, sehingga jelas keadaan benda itu. Pembuktiannya di halaman 74. Aku bagaikan kapas tertiup angin, terombang-ambing dalam kegalauan. Nah, di analisis tema ini yaitu ide pokok atau permasalahan utama dalam karya sastra. Tema masih berupa suatu yang netral. Belum ada sikap atau kecenderungan untuk memihak. Untuk menentukan tema dapat dilihat dari masalah apa yang sering muncul dan masalah yang menyebabkan kejadian konflik atau pertentangan antara tokoh. Tema dalam novel Kalam Cinta dari Tuhan karya Ali Sobri El Mutasi adalah mencari kesetiaan cinta. Tema tersebut penulis
penulis simpulkan berdasarkan rangkaian kisah tokoh utama Johnny yang mengorientasikan kebahagiaan orang tuanya dengan selalu berbakti kepada orang tua. Tema di atas berdasarkan pembuktian pada halaman 103 dan 104. Kutipannya kesetiaan. Cinta itu hanya memiliki ilahi dan mewujudkan dalam kesetiaan. Cinta kepada orang tua kita. Pembaktian cinta kita untuk orang tua halaman 103. Kisah cinta kita hanya seorang tua. Selainnya tidak ada lagi. Selain itu, semua begitupun cintamu, setianya hanya pada orang tuamu, bukan kepada siapa-siapa. Dan kamu harus bisa menemukan itu. Halaman 103 dan 104. Diambil tema ini dari pokok permasalahan yang banyak dibicarakan dalam novel. Nah, analisis amanat dalam sebuah karya sastra adalah pemecahan masalah atau jalan keluar yang disarankan pengarang terhadap masalah utama dalam cerita amanat merupakan pemecahan persoalan yang terkandung dalam tema. Apabila tema telah ditentukan, kita tinggal mencari jalan keluar dari persoalan yang terkandung di dalam tema tersebut. Amanat dalam sebuah cerita biasanya tersirat di sini. Pembaca dituntut agar dapat menemukan amanat yang ingin disampaikan pengarang. Amanat dalam sebuah cerita juga dapat berisi pesan yang ingin disampaikan pengarang pada pembaca. Untuk mempermudah kita menentukan amanat, dapat dilihat bagaimana hidup atau hasil utama dalam akhir cerita. Apakah berakhir bahagia ataukah sebaliknya? Dalam novel Kalamnya Cinta dari Tuhan ini, karya Ali Sobri El-Mutahsi, amanat yang diberikan yaitu cinta sejati dan abadi hanyalah milik Allah. Cintailah Dia melebihi apapun di dunia ini. Dengan begitu, cinta di dunia akan selalu ada untuk kita. Kesimpulan dari analisis saya ini yaitu yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari novel Kalamnya Cinta dari Tuhan ini, karya Ali Sobri El-Mutahsi adalah alur atau plot yang ada di dalam novel Kalamnya Cinta dari Tuhan ini menunjukkan alur maju. Penokohan dalam novel ini disajikan dan ditentukan pengarang dengan cara analitik dan dramatik. Tokoh yang ada dalam novel ini yaitu tokoh protagonis. Gaya bahasa yang ditampilkan dalam novel ini cukup beragam, yaitu latar atau setting secara material yang dituliskan sehingga pembaca mudah untuk mengetahui di mana cerita itu berlangsung. Tempat terjadinya peristiwa yang lebih dominan dalam novel ini adalah kampus UIN, Syarif Hidayatullah, dan Kostan Joni. Persoalan yang diangkat menjadi tema cerita adalah kesetiaan cinta. Amanat yang ingin disampaikan pengarang dalam novel ini adalah cinta sejati dan abadi hanyalah milik Allah. Cintailah Dia melebihi apapun di dunia ini. Dengan begitu, cinta dunia akan selalu ada untuk kita. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.